Manchester United mendapat kabar baik dari cedera pemain pada hari Rabu, saat 3 pemain kembali berlatih menjelang pertandingan Liga Eropa melawan PAOK. Yang paling menonjol, Leny Yoro terlibat dalam latihan tim. Pertama kalinya ia terlihat sejak mengalami patah tulang metatarsal selama musim panas. Yoro mengalami cedera tersebut dalam pertandingan persahabatan pramusim melawan Arsenal, dan karena itu belum memainkan pertandingan kompetitif untuk klub tersebut sejak kedatangannya dengan biaya hingga 59 juta pound. Yoro kembali berlatih secara individu di lapangan rumput bulan lalu, tetapi penampilannya bersama skuad pada hari Rabu merupakan tonggak penting lainnya dalam pemulihannya. Tidak jelas kapan pemain Prancis itu akan tersedia untuk dipilih, tetapi tampaknya tidak mungkin ia akan bermain untuk Ruud van Nistelrooy selama 2 pertandingan terakhirnya sebagai pelatih tim. Christian Eriksen dan Antony juga terlihat kembali berlatih dengan tim utama. Marcus Rashford terlihat berlatih sendiri di Carrington, tetapi kembali ke grup utama kemudian. Pemain berusia 27 tahun itu menjadi starter dalam hasil imbang akhir pekan melawan Chelsea, dan tampak merasa tidak nyaman saat ditarik keluar pada tahap akhir. Van Nistelrooy bertekad meraih 3 poin melawan PAOK FC. Setan Merah telah bermain imbang di ketiga pertandingan di Eropa musim ini, dan saat ini berada di posisi ke-21 dalam klasemen Liga Eropa. Laga Sporting versus Man City sedikit memberi gambaran apa yang bisa diharapkan dari Ruben Amorim. Bahkan sebelum Sporting mencetak gol, mereka menunjukkan seberapa besar kerusakan yang dapat mereka lakukan dalam serangan balik. Mereka membutuhkan waktu sekitar 6 detik antara turnover di dalam wilayah pertahanan mereka sendiri dan peluang emas bagi Victor Gyökeres. United memiliki pemain untuk menyerang tim lawan dalam serangan balik, tetapi belum cukup melihat permainan seperti itu dari pemain seperti Marcus Rashford dan Alejandro Garnacho. Kini mereka tahu bahwa mereka memiliki manajer yang siap memanfaatkan kecepatan itu sebaik-baiknya di sayap. Yang kedua, dapat mengeluarkan kemampuan terbaik dari para pemain dan memainkan kekuatan mereka. Salah satu tantangan terbesar United di bawah asuhan Erik ten Hag adalah ketidakmampuan sang manajer untuk mengeluarkan kemampuan terbaik dari para pemain, bahkan mereka yang ia bawa ke klub. Mason Mount tampil mengecewakan bahkan saat fit. Antony hanya menunjukkan sedikit kualitas yang ia tunjukkan di bawah Ten Hag di Ajax, dan Joshua Zirkzee kesulitan melakukan banyak hal sejak kedatangannya di musim panas. Di Sporting, Amorim dengan cepat mengidentifikasi pemain yang cocok dengan sistem dan sistem yang cocok untuk pemain tersebut. Bos baru itu dapat menerapkan taktik yang sama kepada pemain yang sudah ada di klub dalam bentuk Rasmus Højlund yang seringkali dibiarkan terisolasi dalam formasi Ten Hag. Ketiga, Amorim tahu cara meraih kemenangan comeback. Pendahulu Amorim, Erik ten Hag, kesulitan untuk melakukan comeback pada tahun 2024. City memiliki banyak peluang untuk menambah keunggulan mereka sebelum gol penyeimbang Gyökeres, tetapi Sporting menahan tekanan dengan baik sebelum memanfaatkan peluang mereka saat peluang itu datang. United hanya meraih 3 poin dari posisi tertinggal dalam 9 pertandingan Liga Ten Hag musim ini, dan hanya bangkit dari ketertinggalan untuk memenangkan 2 pertandingan Liga pada tahun 2024. Kemenangan tersebut diraih saat melawan Sheffield United yang terdegradasi pada bulan April dan Brentford pada bulan Oktober. Tetapi Amorim telah menunjukkan bahwa ia dapat melakukannya melawan lawan yang lebih tangguh. Keempat, jago memberikan motivasi. Pesan Amorim kepada para pemain Sporting di babak pertama membangkitkan semangat tim. Ada saat-saat di masa Ten Hag di mana United tampil jauh lebih buruk setelah pembicaraan tim di babak pertama, terutama saat MU kalah di West Ham. Kemampuan Amorim untuk membawa perubahan dan menjelaskan pemikirannya di balik perubahan itu akan memberikan banyak dorongan. Dalam diri Amorim,
Mereka memiliki pelatih kepala baru yang telah menunjukkan bahwa ia tidak akan terpukau oleh manajer dengan CV cemerlang seperti Guardiola. Pria asal Catalunya menyindir United setelah kekalahan hari Selasa, mengingatkan Amorim bahwa ia tidak akan menghadapi City untuk kedua kalinya di Liga Champions musim ini. Namun, saat keduanya bertemu di Liga pada bulan Desember, tidak ada kemungkinan bos United akan direndahkan. Kini sudah lebih dari 12 bulan berlalu sejak Man United merayakan kemenangan di benua itu. Mereka menuju pertandingan hari Kamis setelah seri 4 kali dan kalah 2 kali dari 6 pertandingan Eropa terakhir mereka, yang merupakan laju terburuk mereka sejak 1980 hingga 1983, dan mereka tidak pernah menjalani 7 pertandingan tanpa kemenangan. Man United akan menghadapi PAOK di Liga Eropa pada hari Kamis dalam pertandingan ketiga Ruud van Nistelrooy sebagai pelatih sementara. Mason Mount sudah kembali dari cedera awal minggu ini. Demikian pula Leny Yoro, Christian Eriksen dan Antony yang sudah berlatih. Bek remaja Daniel Arner dan Jack Kingdon juga terlibat dalam latihan, sementara bek Harry Maguire dan Luke Shaw masih absen karena cedera. Bertanding di Liga Eropa untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, setelah mencapai perempat final di Liga Konferensi musim lalu, PAOK adalah satu dari 11 tim, bersama dengan Man United, yang gagal memenangkan satu pun dari 3 pertandingan pembuka mereka di kompetisi musim ini. The White Blacks menderita kekalahan dalam 2 pertandingan pembuka mereka melawan Galatasaray, 3-1, dan FCSB, 1-0, tetapi mereka telah meraih poin pertama mereka setelah bangkit dari ketertinggalan 2 gol melawan Victoria Pilsen dengan hanya 6 menit tersisa untuk menyelamatkan hasil imbang 2-2 di kandang sendiri 2 minggu lalu. PAOK hanya memenangkan 1 dari 13 pertandingan terakhir mereka di kompetisi klub sekunder Eropa. Sementara mereka juga menderita kekalahan dalam 5 dari 6 pertandingan tandang kontinental terakhir mereka. Namun, tim asuhan Razvan Lucescu mengawali musim ini dengan cukup baik dalam mempertahankan gelar Liga Super Yunani dengan mengumpulkan 20 poin dari 10 pertandingan pembuka, yang terbaru mengalahkan Lamia 2-1 di laga tandang akhir pekan lalu dan hanya terpaut 1 poin dari pemuncak klasemen Aris Thessaloniki. PAOK sebelumnya tidak terkalahkan dalam 4 pertandingan melawan klub Inggris, menang dan seri masing-masing 1 pertandingan dengan Arsenal dan Tottenham Hotspur. Mantan bek Liverpool Dejan Lovren, mantan striker Aston Villa, Mbwana Samatta, dan kapten berusia 38 tahun Vierinha, yang mencetak gol melawan Man United untuk Wolfsburg pada tahun 2015, semuanya tidak memenuhi syarat karena mereka tidak terpilih dalam skuad klub Yunani tersebut untuk Liga Eropa. Mantan gelandang Chelsea Timo Bakayoko juga akan absen karena cedera, jadi Mady Camara dan Stefan Squab akan berjuang untuk menjadi starter di lini tengah bersama Magomed Ozdoev. Shola Shoretiri menghabiskan 10 tahun di Man United sebelum hengkang dengan status bebas transfer pada musim panas untuk bergabung dengan PAOK, dan ia berpeluang bermain melawan mantan klubnya pada hari Kamis. Pemain sayap berusia 20 tahun itu hanya mencetak 1 gol dalam 8 penampilan untuk White Blacks di semua kompetisi musim ini.